Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika di Masjidil Haram dalam sebuah sholat berjamaah yang diimami langsung Syarif Aunur Rafiq. Di tengah sholat ternyata ada bacaan imam yang salah. Mengetahui hal itu, Syekh Khotib membetulkan bacaan imam. Nah, berikut ini kisah Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Saksikan setelah yang satu ini, namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi selalu belajar ilmu mabadi atau dasar-dasar ilmu agama Islam kepada ayahnya Abdul Latif. Selain mendaras Al-Quran di usia 9 tahun, pada tahun 1871, Syekh Ahmad Khotib berhasil menyelesaikan pendidikan formal. Tak berselang lama, sang ayah mengajaknya pergi jauh ke tanah Arab untuk menunaikan ibadah haji. Selesai ibadah haji, ayahanda Abdul Latif pulang ke ranah Minang. Sedangkan Syekh Ahmad Khotib tetap tinggal untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan hafalan Al-Quran di Makkah. Syekh Khotib banyak berguru kepada ulama-ulama besar. Sikap elok yang dimilikinya membuat para ulama senang mengguruinya. Terbukti dari petualangannya di sana, Syekh Khotib sudah menjadi pakar beberapa ilmu, seperti hukum waris, ilmu falak, dan lain-lain. Namun, Syekh Khotib lebih dikenal dengan ilmu mazhab Imam Syafi'i. Keteladanannya dalam menuntut ilmu berubah manis. Syekh Khotib diangkat menjadi imam dan khotib sekaligus staf pengajar di Masjidil Haram. Jabatan ini hanya diperuntukkan orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Syekh Khotib diangkat menjadi staf pengajar di Masjidil Haram karena perannya meluruskan bacaan imam yang salah di saat sholat. Suatu ketika dalam sebuah sholat berjamaah yang diimami langsung Syarif Aunur Rafiq, di tengah sholat ternyata ada bacaan imam yang salah. Mengetahui hal itu, Syekh Khotib membetulkan bacaan imam. Selesai sholat, Syarif Aunur Rafiq bertanya, siapa gerangan yang telah membenarkan bacaannya tadi? Lalu ditunjuknya Syekh Ahmad Khotib yang tak lain adalah menantu sahabat karibnya Sholeh Al-Qurdi yang terkenal dengan kesolehan dan kecerdasannya itu. Akhirnya Syarif Aunur Rafiq mengangkat Syekh Ahmad Khotib sebagai imam dan khotib Masjidil Haram untuk mazhab Imam Syafi'i. Namun ada juga pendapat lain tentang pengangkatan Syekh Khotib menjadi staf pengajar di Masjidil Haram. Umar Abdul Jabbar mengatakan Syekh Khotib diangkat menjadi imam berkat permintaan Sholeh Al-Qurdi sang mertua kepada Syarif Aunur Rafiq. Sejak kecil Syekh Khotib sudah tinggal di Makkah, tapi hubungannya untuk Indonesia tidak pernah putus. Ia banyak mendidik pelajar Indonesia yang datang ke Makkah untuk dikembangkan di Indonesia. Tak sedikit pula muridnya tersebut menjadi tokoh besar di negaranya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu muridnya yang tergolong sukses. Sepulangnya dari Mekah, Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menjadi salah satu pemerakasa berdirinya Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis juga pernah berguru kepada Syekh Khotib. Selain menjadi pendiri Muhammadiyah,
Syekh Ahmad Dahlan juga telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Syekh Abdul Karim bin Amrullah atau Haji Rasul juga pernah mengenyam pendidikan darinya, seorang ulama karismatik yang memiliki pengaruh kuat di Karanah Minang dan Indonesia. Ini terkenal dengan karyanya yang berjudul Al-Qaulus Shahih, membicarakan tentang Nabi terakhir dan membantah paham adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad, terutama pengikut Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Datuk Batuah atau Haji Merah pernah menuntut ilmu kepada Syekh Khotib selama 6 tahun pada tahun 1909 sampai 1915. Datuk Batuah dikenal dengan ilmu komuniahnya. Ia menjadi ketua pertama Partai Komunis Indonesia, cabang Padang Panjang. Propagandanya pada masyarakat untuk melawan Belanda tergolong sukses. Meski tinggal jauh di negeri orang, Syekh Khotib tak pernah lupa dengan kampung halamannya. Ilmu yang diperoleh selalu sampaikan kepada masyarakat Minangkabau. Syekh Ahmad Khotib banyak menentang praktek Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah di Minangkabau. Menurutnya, Tarekat Naqsabandi telah tergolong bid'ah karena tidak terdapat pada masa Rasul dan para sahabat dan tidak pernah diamalkan oleh imam mazhab yang 4. Penolakannya terhadap praktek Tarekat Naqsabandi. Selain itu, Syekh Ahmad Khotib juga pernah menentang praktek-praktek adat dan tingkah laku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan beliau menolak hukum waris adat Minangkabau. Kritik Syekh Ahmad Khotib terhadap hukum adat ini ia tuangkan dalam buku Seruan yang Didengar dalam menolak perwarisan kepada saudara dan anak-anak saudara perempuan beserta dasar dan perincian. Ditulis dalam bahasa Arab dan dicetak di Mesir pada tahun 1309 Hijriah.